Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eva. Di kesempatan kali ini saya akan sharing lagi materi terkait pengantar ilmu komunikasi, khususnya di bidang model-model komunikasi itu apa saja. Jadi dalam hal ini ada 6 model komunikasi yang bisa kita pahami. Jadi sebelum kita masuk ke model, saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu terkait sebenarnya definisi atau pengertian dari model itu apa sih. Jadi model ini adalah sebuah representasi atau sebuah gambaran berupa suatu fenomena baik itu nyata maupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting khususnya di dalam poin-poin atau subbab-subbab tertentu. Lalu model juga bisa disebutkan sebagai sebuah gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori-teori. Dengan perkataan lain, model adalah teori yang lebih disederhanakan. Ada juga menurut Sereno dan Martersen, tokoh ini menyatakan bahwa suatu model komunikasi merupakan sebuah deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya sebuah proses komunikasi. Lalu untuk fungsi dan manfaat model komunikasi ini ada 3. Yang pertama adalah melukiskan sebuah proses komunikasi. Lalu yang kedua adalah menunjukkan hubungan visual. Dan yang ketiga adalah membantu menemukan dan memperbaiki apabila di dalam sebuah proses komunikasi itu terjadi sebuah hambatan. Nah, kita masuk ke model-model komunikasi. Ada 6 model komunikasi. Yang pertama adalah model komunikasi menurut Aristoteles. Jadi dalam hal ini Aristoteles adalah seorang filosof Yunani. Dia memberikan pernyataan terkait model komunikasi ini adalah rhetorical model atau model komunikasi yang paling klasik atau model komunikasi yang paling mendasar. Jadi dalam pernyataannya Aristoteles menyatakan bahwa model komunikasi itu adalah verbal. Jadi ada 3 unsur menurut Aristoteles terhadap unsur-unsur komunikasi. Yang pertama harus ada pembicara atau sang pemberi pesan. Lalu harus ada isi pesannya atau isi informasi yang akan disampaikan. Lalu yang selanjutnya harus ada penerima pesan atau pendengar. Lalu untuk model yang kedua adalah model stimulus dan respon. Jadi dalam hal ini sang pemberi pesan dan sang penerima pesan akan saling berhubungan atau saling berkaitan. Jadi model komunikasi ini adalah komunikasi paling dasar yang dipengaruhi oleh disiplin psikologi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Biasanya contoh untuk komunikasi stimulus dan respon ini contohnya adalah biasanya ada seseorang, misalnya kita sebut saja si A, dia memberikan respon senyuman kepada orang yang sedang ia temui. Lalu sang penerima pesan atau si B, dia akan merespon balik balasan senyuman yang diberikan oleh si A tersebut. Itu adalah model stimulus respon. Jadi apa yang diberikan oleh sang penerima pesan langsung direspon oleh sang pemberi pesannya. Lalu untuk model yang ketiga adalah model Laswell. Jadi model Laswell ini ditemukan pada tahun 1948 yang menggambarkan terkait fungsi-fungsi komunikasi. Nah, dalam model Laswell ini mulai ditemukan unsur-unsur komunikasi yang ada sang pemberi pesan, ada sang penerima pesan, ada isi pesan atau isi informasi yang akan disampaikan. Lalu
ada saluran atau media apa yang akan digunakan, dan yang kelima adanya feedback di antara kedua belah pihak di dalam proses komunikasi tersebut. Jadi unsur-unsur komunikasi ini masuknya ke dalam model komunikasinya yang diutarakan oleh Lasswell. Lalu untuk yang keempat ada model Shannon dan Weaver. Jadi untuk model Shannon dan Weaver ini yang akan dibahas adalah unsur-unsur komunikasi dalam hal bagaimana sebenarnya proses komunikasi itu berlangsung. Akan lebih banyak mengkaji terkait hambatan-hambatan atau problematika yang akan dihadapi atau kemungkinan menghambat terjadinya sebuah proses komunikasi tersebut. Biasanya untuk model ini sering disebut model matematis atau teori informasi, yang biasanya sangat berkaitan erat dengan bagaimana upaya mencegah miskomunikasi atau hambatan-hambatan yang akan terjadi di dalam sebuah proses komunikasi. Jadi dalam proses komunikasi ini biasanya memungkinkan terjadinya noise atau penyampaian pesan yang tidak sesuai atau miskomunikasi. Jadi kita cari kira-kira hambatan-hambatan ini supaya tidak terjadi di dalam sebuah proses komunikasi, apa yang harus dilakukan. Lalu untuk yang kelima ada model Wilbuck-Sheham. Jadi Wilbuck-Sheham ini menyatakan ada 3 jenis model komunikasi. Yang pertama adalah mirip dengan Shannon dan Weaver tadi. Jadi kita melihat bagaimana proses komunikasi dan upaya-upaya untuk mencegah permasalahan-permasalahan atau hambatan-hambatan yang akan terjadi. Jadi dalam model Wilbuck-Sheham ini adalah gabungan dari model dari Shannon dan Weaver, lalu ada memperkenalkan gagasan atau menurut Sheham dia akan memperkenalkan gagasan bahwa kesamaan dan pengalaman sumber dan sasaran berdasarkan proses komunikasi. Jadi dalam hal ini melihat dari pelakunya, yaitu sang pemberi pesan maupun sang penerima pesan. Dan yang model ketiga, Sheham menganggap bahwa proses komunikasi ini sebagai interaksi di antara kedua belah pihak. Jadi seperti yang dinyatakan oleh model Aristoteles tadi, tapi dalam model ini lebih disempurnakan. Jadi selain ada sang pemberi pesan atau speaker, ada isi pesan dan ada penerima pesan. Dalam hal ini ada juga kemiripan dalam model yang kelima ini. Lalu yang keenam ada model interaksional. Jadi model interaksi, pasti yang namanya sebuah proses interaksi akan selalu melibatkan kedua belah pihak. Jadi model interaksional ini berlawanan dengan model stimulus dan respon. Jadi ini berkebalikan. Kalau tadi sang pemberi pesan menyampaikan pesan kepada penerima, itu langsung direspon, tapi kalau yang ini kebalikannya. Jadi kalau untuk yang model interaksional ini biasanya salah satu pihak dia akan pasif. Jadi misalnya sang pemberi pesan sudah menyampaikan pesan, tapi misalnya contohnya orang memberikan senyuman kepada orang lain, tapi orang lain yang menerima senyuman itu tidak membalas senyuman atau respon yang diberikan oleh sang pemberi pesan. Jadi dalam hal ini biasanya model interaksional ini pesertanya yang terlibat di dalam sebuah proses komunikasi adalah orang-orang yang mengembangkan potensi dirinya sebagai manusia melalui interaksi dengan sesama. Jadi
dalam interaksi ini individu selalu terlihat dirinya sebagai seseorang yang perspektif di dalam pandangan orang lain. Itu sebabnya kenapa proses atau model ini akan salah satu pihak tidak bisa membalas atau tidak bisa merespon dari proses komunikasi yang sedang dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait model-model komunikasi. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.